Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Insenjiro yang mulai penyerangan ke kota dengan pasukan kejahatannya. Namun karena saat ini Mas masih pingsan akibat kelelahan setelah berlatih bersama Meliadol, pada akhirnya pertarungan pun langsung diambil alih oleh Pision Suci Ryogran dan dia berhasil mengalahkan Basa Giant dalam waktu yang singkat. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Kakatte koi, gomi yaro. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan seorang Pision Suci bernama Sopina Biblia yang saat ini juga sedang bertarung melawan monster dari pihak musuh. Sopina yang dengan monster itu menyebutnya wanita brengsek. Dia pun kemudian mengatakan, aku sarankan kau tahan lidahmu yang kotor itu, jika tidak kau akan menyesali perkataanmu. Namun karena monster itu tidak peduli dengan ancaman Sopina dan masih saja berkata kasar bahwa dia akan mencabut semua tangan dan kaki Sopina lalu membuatnya jadi sate. Pada akhirnya Sopina pun mulai kesal dan langsung menggunakan sihirnya untuk membasmi monster itu sembari berkata, kata-kata adalah cara kita memberi makna pada tindakan kita. Ada kata-kata penyembuh dan juga kata-kata yang membuat luka. Jadi jagalah kata-katamu dan jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Di sini kita pun dapat melihat monster itu yang mulai bertingkah aneh dan tanpa sadar telah mengulang ucapannya sendiri bahwa dia akan membuat Sopina jadi sate. Hingga di saat monster itu merasa kebingungan kenapa mulutnya bicara sendiri. Di saat itu juga, ternyata tangannya juga ikut bergerak sendiri dan langsung memotong-motong tubuhnya akibat pengaruh sihir dari Sopina. Sementara berhubung pasukan kejahatan Insenjiro lainnya juga menyerang dan tersebar ke beberapa tempat yang berbeda. Saat ini Pision Suci Surara Halestinsan Tongkat Es juga maju ke medan perang untuk menghadapi para sental yang memiliki badan setengah manusia berkaki kuda. Namun ketika pemimpin para sental itu baru saja mengatakan bahwa sang Pisioner Suci Es adalah lawan yang layak untuknya, dalam sekejap mata, tiba-tiba saja baik itu para sentar maupun seluruh area di tempat itu langsung jadi membeku akibat Surara yang menggunakan sihir esnya hanya dengan menghentakkan kakinya saja. Surara mengatakan suhu di tempat ini sangat dingin sekali. Kenapa harus dingin sekali? Aku ingin sesuatu yang hangat seperti sihir api misalnya. Tapi di saat Surara baru saja ingin melangkah dari sana, kocaknya di sini, akibat kecerobohannya kaki Surara malah terpeleset karena esnya sendiri, hingga membuatnya terjatuh dan kepalanya mengeluarkan banyak darah. Scene kemudian berpindah ke tempat lainnya lagi. Di sini kita pun dapat melihat ada pemimpin para orc yang dengan sombongnya berkata setelah dia menghancurkan kota, payah, semuanya payah. Apa tidak ada dari kalian yang cukup kuat untuk menantang sang pemimpin para orc ini? Hingga tidak berselang lama setelah orc itu mengatakannya, akhirnya dia pun langsung didatangi oleh Agito sang Pision Suci Tongkat Naga yang saat itu mengatakan, berilah kami ampun untuk dosa kami wahai Dewa Pengampun, karena kami tidak dapat hidup tanpa merenggut nyawa makhluk lain. Lagi pula karena hidup itu pada dasarnya adalah tindakan egois, maka biarkanlah kami melanjutkan jalan egois kami, dan ampunilah kehidupan hina yang harus kami jalani ini. Mendengar hal itu sontak telah membuat pemimpin orc ini jadi merasa kesal dan juga bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang digumamkan oleh Agito di sana, karena dia tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Namun tanpa medulikan pertanyaan dari orc itu, secara mengejutkan, tiba-tiba saja Agito malah memanggil sihir naganya tepat di belakang orc itu dan langsung melahapnya dalam satu gigitan saja. Agito kemudian kembali berkata, aku telah berbuat dosa lagi hari ini. Dengan ini telah jadi 9.979 kalinya. Besok aku berdoa agar besok lebih baik lagi. Sementara di waktu yang sama di markas Insenjiro saat ini, di sini kita pun juga dapat melihat ada Renatus Repol sang Pisioner Suci Abadi yang dengan beraninya menyerang markas Insenjiro sendirian dan langsung dihadang oleh Dom sang putra tertua Insenjiro. Repol mengatakan dia punya firasat kalau maju duluan itu lebih bagus, dan ternyata firasatnya itu memang benar. Dia sangat suka keuntungan dari pekerjaan ini. Terlebih lagi karena tidak akan ada yang marah kalau orang yang dia bunuh itu adalah orang jahat dan yang lain belum sampai di sini. Maka tentu saja dia pun bisa dengan bebas menikmati pertarungan ini untuk melawan Dom 1 lawan 1. Setelah mengatakan itu, Repol pun langsung saja berlari ke depan untuk memulai pertarungannya melawan Dom. Namun sebelum Repol dapat melancarkan serangannya kepada Dom, dengan cepat Dom pun sudah lebih dulu mengayunkan tebasan pedangnya ke arah Repol, hingga membuat kepala dan seluruh bagian tubuhnya jadi terpotong-potong. Dom kemudian berkata, aku tidak tahu kau anggap apa aku ini, tapi bagiku ini sama sekali tidak penting. Namun tepat ketika Dom sudah merasa menang dan akan pergi dari sana, tanpa terduga, tiba-tiba saja ada sebuah sihir tangan raksasa milik Repol yang muncul dari arah samping Dom untuk mencakarnya. Tapi karena tebasan pedang Dom bisa lebih cepat dari pergerakan tangan raksasa itu, sialnya di sini,
Ternyata justru tangan raksasa itulah yang telah dipotong oleh Dom, hingga Dom pun masih bisa selamat. Dom kemudian menoleh ke belakang untuk memastikan apakah Repel benar-benar sudah mati atau tidak. Hingga ketika Dom melihat bola mata Repel yang tiba-tiba saja melotot dan seluruh bagian tubuhnya juga beregenerasi kembali. Pada akhirnya Dom pun jadi tahu kalau Repel ini ternyata adalah makhluk abadi. Sementara setelah Repel mengatakannya begini baru bikin aku semangat. Selanjutnya Shin pun kembali berganti ke tempat Meliador yang saat ini masih berusaha menyadarkan Mas dari pingsannya. Meliador berkata, "Aku sudah bilang latihan ini bisa membunuhnya, itu kenyataan. Tapi kalau dia benar-benar mati, itu masih tetap akan jadi salahku. Aku ingin semua orang tahu kalau aku sudah memperingatkan bocah ini. Bangunlah bocah brengsek." Setelah itu cerita pun kembali berfokus ke situasi yang terjadi di markas Innocent Zero. Di sini kita pun dapat melihat ada Supina yang baru sampai di salah satu gedung yang dia duga itu adalah gedung utama. Namun tidak berselang lama ketika Supina berada di sana, tiba-tiba saja Supina pun langsung disambut oleh Deli sang putra keempat dengan serangan sihir tombak pedang yang menghantam Supina. Deli yang saat itu melihat senjatanya berhasil menghantam Supina. Dia pun kemudian bertanya apa cuma segitu saja pertarungan ini akan berakhir. Tapi ketika Deli melihat Supina yang mampu menahan serangannya dengan buku sembari mengatakan tidak ada yang lebih kuat dari punggung sebuah buku, sontak Deli pun jadi sangat terkejut dan langsung membalas ucapan Supina dengan mengatakan kalau Supina itu lucu sekali. Selain Supina yang sudah sampai di markas Innocent Zero, di lain sisi Surara pun ternyata juga sudah sampai di sana dan langsung bertemu dengan Epidem sang putra ketiga yang saat itu sedang marah karena pudingnya terjatuh. Epidem mengatakan selain hidangan penutupnya yang dilumuri karamel seperti yang dia minta, kini dia pun juga telah kehilangan pudingnya yang malang saat seseorang bersin dan kesenggol jatuh keluar pintu. Jadi menurutnya, kalau kemakan makanan penutupnya dilumuri karamel sesuai permintaan, maka peganglah erat-erat makanan itu dan jangan pernah bersin. Surara yang melihat sikap aneh yang ditunjukkan oleh Epidem saat itu, sontak dia pun langsung bisa menduga kalau Epidem ini adalah seorang maniak makanan hingga membuatnya jadi merasa ngeri. Sementara di ruangan berbeda yang terletak di markas Innocent Zero, di sini kita pun juga dapat melihat ada Famin sang putra kedua Innocent Zero yang sedang memainkan kartu saat menyambut kedatangan Agito Tyron. Agito mengatakan sepertinya ini adalah takdir di mana kedamaian mengharuskan mereka untuk berperang. Menurutnya ini adalah sebuah kontradiksi yang nyata dan mereka hanyalah korban dari karma yang kejam ini. Namun sebelum Agito dapat menyelesaikan ucapannya tersebut, Famin yang saat itu tidak peduli dengan apapun yang Agito katakan. Tanpa basa-basi dia pun langsung saja melancarkan serangannya kepada Agito dengan melempar semua kartu yang dia mainkan ke arah Agito hingga membuat seluruh tubuhnya jadi berdarah-darah. Tapi alih-alih merasa sakit setelah menerima serangan dari Famin itu, di sini Agito pun malah tampak menikmatinya sembari berkata, "Sebuah penderitaan, bisa merasakan itu adalah esensi hidup yang sebenarnya. Kami menyambut semua luka dan penderitaan lalu merubah semuanya menjadi kenikmatan. Begitulah seseorang hidup sebagai masokis, dan aku sungguh berterima kasih akan pertemuan ini." Mendengar hal itu, Famin masih saja tidak peduli dengan apapun yang sedang dibicarakan oleh Agito. Namun karena saat itu dia melihat Agito memakai kalung yang bagus, jadi Famin pun hanya menanggapinya dengan mengatakan bahwa dia ingin meminta kalung itu untuk menjadi miliknya. Sesaat kemudian cerita pun kembali berganti ke tempat pertarungan antara Revel melawan Dom. Sampai sejauh ini Revel masih saja belum bisa mengenai serangannya kepada Dom, karena Dom selalu lebih dulu menebasnya dengan pedang. Bahkan tidak peduli mau berapa kalipun Revel memulihkan tubuhnya, bagi Dom tindakan Revel itu tetap akan percuma saja, karena dia sangat yakin kalau Revel tidak akan bisa mengalahkannya. Kendati demikian, Revel masih saja tertawa dan terus mencoba melancarkan serangannya kepada Dom, walau dengan kondisinya yang sudah terpotong-potong. Revel mencoba menyerang Dom dengan menggunakan satu tangannya yang sudah terpotong layaknya senjata untuk menghantam kepala Dom. Namun sesaat sebelum serangan Revel itu hampir mengenai Dom, dengan cepat Dom pun sudah lebih dulu mengayunkan pedangnya untuk menyerang kepala Revel hingga membuatnya melayang ke udara. Dom merasa kagum dengan tekad Revel yang mencoba mengalahkannya dengan regenerasi. Menurutnya Revel mungkin saja bisa sampai lebih jauh jika tidak bertemu dengannya di sini. Tapi tanpa diduga oleh Dom, tepat di saat kepala Revel akan terjatuh ke lantai dan berada tepat di depan mata Dom, di sini Revel pun langsung saja menyemburkan darah dari dalam mulutnya untuk mengalihkan perhatian Dom. Hingga di saat Dom menggunakan pedangnya untuk menangkis semburan darah itu. Di saat itu juga, dengan cepat Revel pun sekali lagi melancarkan serangan susulannya dengan menggunakan tubuhnya yang tanpa kepala itu, hingga dia pun berhasil mencakar wajah Dom. Revel kemudian berkata, "Asal kau tahu, aku sudah pernah melawan orang macam kau sebelumnya dan semuanya sudah kukalahkan. Jadi kau jangan sombong dulu seperti raja dunia. Kau dan kacamata konyolmu itu akan kuhancurkan
karena darahmu telah mengadakan perjanjian dengan kematian. Di sini kita pun dapat melihat Repol yang mulai menggunakan mantra summon Thanatos Dewa Kematian dengan menusukkan tongkatnya ke dadanya sendiri agar dapat dirubah menjadi senjata sabit kerangka. Lalu dengan memakai mantra tingkat 3 Thanatos Inclination, saat itu Repol pun juga sekarang berubah darah dari luka cakar di wajah Dom tadi menjadi rantai pengikat perjanjian yang terhubung langsung dengan kerangka raksasa sang dewa kematian. Sementara kembali lagi ke tempat Meleadol yang sedang merawat Mas saat ini. Meskipun dirinya sudah memutar kunci kehidupan itu non-stop selama 10 jam dan sudah terlalu lelah untuk bergerak lagi. Pada kenyataannya, Meleadol hanya bisa membuat meteran kehidupannya setengah terisi saja. Meleadol ragu bahwa dia tidak akan sempat menyembuhkan Mas sebelum gerhana tiba. Dia berharap kalau saja ada seseorang yang punya sesuatu mau memberikannya energi, maka mungkin saja dia bisa melakukannya tepat waktu. Hingga di saat Ochoa datang dengan membawakan buah kue Channeles hangat dari Open, sontak Meleadol pun jadi merasa sangat terbantu dengan Ochoa karena Channeles itu adalah makanan favoritnya. Meskipun kelihatannya Ochoa ini mungkin hanya seorang tikus pengecut, curang pelit dan ceroboh, tapi kali ini Meleadol benar-benar sangat ingin berterima kasih kepada Ochoa karena kerjanya yang bagus. Namun bukannya memberikan kue itu baik-baik kepada Meleadol dengan mendekat padanya. Kurang ajarnya di sini, Ochoa pun malah melemparkan kue itu dari jauh dan menyuruh Meleadol untuk menangkapnya di saat kedua tangannya tidak boleh melepaskan kunci kehidupan itu. Sehingga akhirnya, kue itu pun malah mengenai kedua mata Meleadol yang membuatnya berteriak kepanasan. Dahulu kala saat sejarah sihir masih bermula, dunia ini terbagi menjadi beberapa negeri kecil dan konflik antara negeri ini telah menjadi peristiwa sehari-hari. Tapi kemudian, beberapa pemakai sihir muncul dan memiliki cukup kekuatan untuk mengubah jalan peperangan. Mereka adalah penyihir garis ganda. Mereka bisa melawan ratusan penyihir satu garis secara bersamaan. Tapi ternyata, kedatangan mereka hanya memperparah peperangan karena setiap negeri ingin memiliki mereka. Hingga sampailah pada suatu hari ketika mereka juga menemui tandingannya, yaitu satu sosok yang melampaui dan menyatukan semuanya dalam dunia sihir, yang tidak lain adalah Adam Job sang Pision Suci pertama. Dengan sendirian dia bisa mengalahkan seluruh pasukan satu negeri. Mereka yang mendapat kebangkitan kekuatan yang setara dengan dirinya disebut sebagai Pision Suci. Mereka adalah simbol kekuatan absolut di dunia, dan tidak ada yang bisa menyamai kekuatan mereka. Namun sekarang, para Pision Suci yang katanya tidak ada tandingannya itu, ternyata malah bisa dikalahkan dengan mudah oleh keempat putra Ino Senjiro. Baik itu Sopina, Surara, Agito, dan juga Renatus Revol. Keempat Pisionis Suci ini telah dikalahkan dengan kondisi mereka yang sangat mengenaskan. Bahkan bagi Revol yang diberkati dengan sihir keabadian sekalipun tetap tidak berkutik di hadapan kekuatan Dom. Di dalam benaknya Revol pun bertanya-tanya apa-apaan kekuatan orang ini. Dia sangat kuat hingga kemampuan regenerasiku tidak mampu mengikutinya. Sihir Third-ku harusnya tidak bisa dihindari, tapi dia malah mematahkannya hanya dengan menerjangnya saja. Revol saat itu masih tidak terima dirinya telah dikalahkan dengan mudah oleh Dom. Di sini dia pun kembali bergerak ke arah Dom untuk menyerangnya sekali lagi karena dia masih belum selesai. Namun meskipun Revol memang memiliki tekad yang kuat untuk mengalahkan Dom, pada kenyataannya bagi Dom Revol tetap saja juga mempunyai kelemahan besar, yaitu Revol masih kurang kuat. Hingga untuk yang kesekian kalinya, lagi-lagi malah Revol lah yang harus dipotong oleh Dom jadi dua bagian. Lalu di saat kesadarannya mulai hilang, Renatus Revol sang tongkat keabadian berpikir, ini adalah pertama kalinya dia melihat ada seseorang yang memiliki kekuatan melebihi dewa, yang tidak lain dia adalah Dom. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Masel kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apa lagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.